perkara yang sangat menegangkan dan menakutkan yang terjadi di atas kepala kita, maksudnya di langit. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim, dan hadis ini juga dikeluarkan Imam Muslim, di mana Nabi SAW pernah duduk-duduk di sekitar para sahabat Rasul. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW dan juga para sahabat Rasul melihat ada gugusan bintang, semacam meteor yang jatuh dari langit, kemudian memancarkan cahaya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma kuntum taquluna fil jahiliyati idza rumiya bimithli hadza?" Kata Rasul, bagaimana pendapatmu atau pendapat kalian ketika kalian di masa jahiliyah apabila terjadi gugusan bintang atau terjadi meteor jatuh? Bagaimana pendapat kalian di waktu itu? Maka para sahabat Nabi SAW sebagai adab mereka kepada Allah dan Rasulnya mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Kunna naqul, kemudian para sahabat mengatakan, kami katakan, wulidal lailata rajulun azimun wa matal lailata rajulun azimun. Boleh jadi wahai Rasul, dengan adanya gugusan bintang ataupun adanya meteor jatuh itu karena akan lahir orang yang sangat agung di masa depan, atau boleh jadi telah meninggal orang yang dianggap agung pada saat hari ini. Maka Nabi SAW meluruskan bahwa meteor jatuh atau gugusan bintang yang jatuh itu bukan karena itu. Persis seperti kejadian gerhana matahari di zaman Rasul. Ketika Ibrahim meninggal dunia, itu bertepatan dengan gerhana matahari. Kemudian para sahabat menyangka bahwa gerhana itu terjadi karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka Nabi SAW meneruskan pemahaman itu dan mengatakan, sesungguhnya gerhana itu ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah, liyukhawwifa ibadah, agar Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka sama di sini juga Nabi SAW mengatakan, fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayati. Bukan itu yang kumaksud. Bukanlah ada gugusan bintang atau ada meteor yang jatuh dari langit berarti telah mati seseorang atau hidupnya seseorang. Walakin, akan tetapi kata Nabi SAW, Rabbana idza qadha amran sabbahathu hamalatul arshi thumma sabbathu ahlus samaa'i alladhina yalunahum thumma sabbathum ahlus samaa'i alladhina yalunahum hatta yablugha tasbiha ahlus sama'id dunya. Kata Nabi SAW, akan tetapi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memutuskan sebuah perkara, mewahyukan sebuah wahyu, memerintahkan sebuah perintah, maka para malaikat yang memikul arsy itu, malaikat yang sangat besar, yang dijelaskan dalam riwayat di mana pundaknya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian badannya menembus seluruh lapisan langit dan kakinya sampai ke bumi. Jadi malaikat sebesar ini bertasbih sehingga suara tasbihnya itu terdengar kepada malaikat yang ada di bawahnya. Maka malaikat yang ada di bawahnya ikut bertasbih. Kemudian malaikat yang ada di bawahnya karena kencangnya bertasbih terdengar oleh malaikat yang ada di bawahnya lagi. Maka malaikat yang ada di bawahnya lagi ikut bertasbih. Kemudian malaikat yang ada di bawahnya lagi dengan keras bertasbih sampai terdengar malaikat yang ada di bawahnya lagi, sampai ke malaikat yang terdapat di langit yang ketujuh. Dan begitu seterusnya sampai diikuti tasbihnya kepada malaikat yang ada di langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai ke-1, sehingga langit bergema dengan tasbih membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulun, kemudian mereka pun berkata, alladzina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy. Kemudian malaikat yang ada di bawah arsy bertanya kepada malaikat yang memikul arsy, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan Rabb kalian untuk kami?
fayujibunahum fayastakhbiru ahlus samawati ba'duhum ba'dha hatta yablughal khabaru hadhihi sama'ad dunya. Maka malaikat pemikul arsy pun kemudian menghabarkan titah perintah Allah. Akhirnya kemudian oleh malaikat yang di bawahnya disampaikan kepada malaikat yang di bawahnya, disampaikan lagi kepada malaikat yang di bawahnya, sampailah khabar ini di langit dunia, langit yang kita lihat. Maka malaikat pun membicarakan putusan Allah Subhanahu wa taala itu. Lah disinilah kisah dimulai. Fatakhtiful jinnus sam'a fayulqunahu ila awliyaihim fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa sahihun walakinnahum yufarrikuna fihi wa yaziduna faturma syayatin bin nujum. Ketika para malaikat berbincang-bincang soal perintah Allah itu, maka jin-jin yang berusaha naik ke langit, mereka punya pos-pos, punya tempat-tempat yang duduk mendengarkan dan mencuri kabar dari malaikat. Karena mereka tidak sabar, terkadang baru dapat satu kalimat, langsung kemudian kalimat itu disampaikan kepada jin yang berikutnya, kemudian disampaikan kepada jin yang berikutnya, sampai kepada jin yang ada di bumi. Maka jin yang ada di bumi ini telah membawa kabar yang benar, akan tetapi telah mencampur adukkan dengan kedustaan, menambah dan mengurang. Akhirnya kalimat itulah yang diperjualbelikan oleh jin kepada paranormal, kepada para dukun, para bomo dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau boleh saya ringkas ceritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman kepada para malaikat, kita tahu bahwa malaikat yang berhak yang ditugaskan menerima wahyu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini dia satu-satunya malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mendapatkan wahyu pertama kali sebelum malaikat yang lainnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman, maka suara firman Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan, idza arada Allah an yuhiya bi amrihi takallama bil wahyi fa idza takallama akhadatis samawati minhu rajfah aw ra'dah fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sajidan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu, menurunkan wahyu, maka langit itu akan bergoncang. Kenapa demikian? Karena takutnya malaikat yang ada di langit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengepakkan sayapnya karena takut luar biasa sehingga menggetarkan langit. Maka apabila penduduk langit kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendengar seperti suara gemerincing besi yang dipukul-pukul di atas batu, dan itu menjadikan mereka pingsan, kemudian mereka pun tersungkur sujud. Maka yang pertama kali siuman dan mengangkat kepalanya adalah Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya bicara dengan Jibril saja, karena yang lain yang lain pingsan dalam posisi mereka sujud. Maka Jibril yang pertama kali siuman dan mengangkat kepalanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara dengan Jibril dan mewahyukan apa yang akan berlaku untuk disampaikan kepada tugas-tugas masing para malaikat. Akhirnya kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala selesai, maka Jibril pun kemudian mulai mendatangi para malaikat, dari mulai malaikat pemikul arsy, disampaikan tugas-tugas itu. Kemudian malaikat yang di bawahnya bertanya kepada malaikat pemikul arsy apa yang difirmankan Allah lewat Jibril. Maka Mahamalatul Arsy menjawab dan menjelaskan begini dan begitu. Maka malaikat yang di bawahnya ditanya lagi, kemudian dijelaskan sampai akhirnya kabar ini kepada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian mereka pun mulai melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini si fulan harus mati, hari ini si fulan harus hidup, hari ini negeri ini harus hancur, hari ini negeri ini harus subur, hari ini ada tsunami, gempa dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli yaumin huwa fi sya'ni, dia memiliki kesibukan untuk menerapkan qada dan qadarnya kepada alam semesta ini, termasuk juga kepada manusia. Dan itu yang kemudian ditugaskan oleh Allah adalah para malaikat. Lah ketika malaikat yang ada di langit pertama ini sedang berbincang-bincang soal perintah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka jin-jin yang ada di langit yang disebutkan
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan." Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah perkara di langit, maka para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena merendah dirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah suara itu seperti suara gemerincing besi, rantai besi yang dipukul-pukulkan di atas batu. Fa idza fuzya an qulubihim, apabila telah dicabut perasaan takut mereka, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalul haq, maka para malaikat yang ada di langit kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan kepastian, dengan kebenaran. Lah ketika kemudian para malaikat yang di langit pertama berbincang-bincang inilah kemudian dijelaskan, fayasmauha mustariqus sam'i, maka para pencuri berita dari kalangan jin mulai mendengar. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyanu biyadi, dan Sufyan Ats-Tsauri mensifati orang yang mencuri kabar itu, maksudnya dari kalangan jin, seperti ini dan seperti ini, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai ke langit. Seperti kalau kita lihat orang panjat pinang, lomba panjat pinang, seperti itulah. Terkadang bisa ribuan jin mulai dari bawah sampai ke pos-pos mereka, tempat mustariqus sam'i itu, tempat pencurian berita dan kabar yang diperbincangkan para malaikat yang merupakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila mereka betul-betul berhasil mendengar satu kalimat, maka fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha ila al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Maka apabila berhasil mendapatkan satu kalimat, maka kalimat ini akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, dari jin yang di bawahnya kepada jin yang di bawahnya lagi, kepada jin yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang paling bawah yang ada di permukaan bumi. Barulah kemudian jin yang ada di permukaan bumi ini, mereka berbisnis dengan kalangan kahin dan sahir, tukang sihir dan juga tukang dukun. Kemudian disitulah terjadi deal-dealan antara paranormal, para dukun, para bomo dengan bangsa jin. Terjadi kerjasama dan bisnis di antara mereka. Kemudian warubbama alqaha qabla an yudrikahu, tetapi terkadang jin-jin itu juga tidak berhasil sampai ke langit, karena akhirnya mereka pun dilempar oleh meteor-meteor itu, oleh gugusan-gugusan bintang itu hingga terbakar dan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan para jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harashan syadida wa syuhuba. Ketika kami berusaha menyentuh langit, maka kami dapati langit itu penuh dengan penjagaan para malaikat dan meteor-meteor yang menghantam, menyerang mereka dan membakar mereka sehingga membunuh mereka. Makanya dalam ayat yang lain, wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan terkadang kami duduk di tempat-tempat pencurian kabar berita yang ada di langit, maka barang siapa yang berusaha untuk mendengar, mencuri-curi kabar dari langit, terkadang datang meteor dan menghantam mereka, mengintip mereka, hendak membakar mereka. Ya, karena salah satu fungsi bintang itu disebutkan para ulama dalam kitab Tauhid adalah untuk melempar syaitan, rusuban li syayat, syuhuban li syayatin, untuk membakar setan-setan. Kemudian sahabat Nabi SAW bertanya, bukankah Rasul ketika Nabi SAW mengatakan fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzba, tetapi walaupun mereka mencuri dengar bukan berarti mereka benar dalam menghabarkan. Terkadang satu cerita yang benar dicampur adukan 99 cerita yang tidak benar. Maka sahabat mengatakan, Rasul, bukankah terkadang ada dukun dan paranormal itu meramalkan sesuatu, rupanya betul-betul kejadian? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, karena yang terjadi itulah kabar yang benar, tetapi di situ ada 99% kedustaan. Jadi jangan dibenarkan. Dukun dan paranormal itu para pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun Allah yang mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu, orang yang ada di langit atau orang yang ada di bumi, tentang kegaiban ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada.
Dialah zat yang maha mengetahui yang gaib. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah peristiwa yang menakutkan dan menegangkan yang ada di langit sana.